bersama saya Dr. Rocky. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri wanita yang sudah tidak perawan. Biar adil ya dok ya. Nah, gimana nih Dr. Friska tentang ciri-ciri wanita yang sudah tidak perawan? kita samain persepsi ya. Yang kita maksud tidak perawan di topik kali ini adalah pernah berhubungan seksual. Artinya adalah ada penetrasi penis ke dalam vagina. Nah, kemudian ada banyak banget sih hal-hal yang beredar yang katanya kalau seandainya begini berarti tidak perawan. Kalau seandainya begini berarti tidak perawan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama nih paling sering disebut-sebut adalah masalah selaput darah, dok. Selaput darah yang robek atau tidak utuh seringkali dikaitkan dengan masalah tidak perawan gitu ya, dengan keadaan tidak perawan. Padahal selaput darah itu sendiri jenisnya ada macam-macam, bentuknya ada macam-macam, dan tingkat kerapuhannya juga ada macam-macam. Ada orang yang selaput darahnya tipis, jadi dia gampang robek. Kadang-kadang kalau seandainya naik sepeda atau olahraga yang lumayan ekstrim, kadang-kadang bisa robek meskipun tidak ada penetrasi apapun ke dalam vagina. Senam-senam yang lumayan heboh-heboh biasanya bisa tuh, apalagi kalau seandainya memang selaput darahnya tipis ya dok ya. Yes. Kemudian ada juga kondisi-kondisi tertentu yang misalnya, jadi selaput darah itu kan memang ada normalnya tuh ada lubangnya ya dok ya. Makanya setiap bulan seseorang yang sudah mengalami menstruasi itu darah menstruasinya akan bisa keluar mengalir lewat lubang yang ada di selaput darah. Pada kondisi tertentu ada selaput darahnya itu tidak punya lubang untuk keluar, maka itu dokter bisa bikin lubang memang untuk harus mengeluarkan darah menstruasinya. Kalau enggak justru bikin penyakit. Itu juga kan bisa robek, tapi tidak berarti bahwa seseorang itu sudah tidak perawan gitu. Banyak yang nanya nih, dok, istri saya kok nggak berdarah pada saat malam pertama, apakah emang istri saya nggak perawan? Nah itu bisa dijelaskan gimana? Mungkin tadi dokter Friska udah menjelaskan sedikit, coba bisa dijelasin lagi. Ya, jadi selaput darah kan emang ada yang tipis, ada yang tebal, ada juga yang lubang ininya tadi kecil, ada juga yang lubangnya lebar. Nah kalau seandainya yang tipis, kadang-kadang pada saat robek pun itu nggak berasa apa-apa gitu dok, dan nggak keluar darah apa-apa, ataupun kalaupun keluar darah ternyata sangat sedikit sampai nggak disadari sama sekali. Atau ada juga yang selaput darahnya itu sangat tebal dan elastis sehingga pada saat penetrasi ataupun pada saat malam pertama ternyata nggak robek, cuma kayak ke stretch aja gitu, keregang aja seperti itu. Jadi memang tidak berdarah. Jadi bukan berarti pada saat malam pertama kalau nggak berdarah berarti sudah tidak perawan. Kalau misalnya dilihat dari bagian tulang dadanya di dekat leher, itu katanya kalau yang udah nggak perawan dia cekung, kalau misalnya masih perawan dia nggak ada cekungan tuh di antara klavikula kita itu dok. Itu benar nggak sih dok? Mitos lah dok. Dari dulu kayaknya perasaan saya juga waktu dulu sebelum menikah juga kayaknya cekung-cekung aja tuh, kayaknya pengaruh ini kali ya dok ya, pengaruh berat badan ya. Kayaknya makanya ada pertanyaan nih buat kalian. Jadi yang kalau sering baca artikel atau itu jangan langsung termakan tulisan artikel itu, nanti jadi berantem antar pasangan gara-gara itu. Jadi itu enggak ya. Cuma gara-gara kurus nanti dikatain udah tidak perawan. Nah gitu, jadi ada pertanyaan lagi, kalau misalnya yang belum pernah berhubungan sama yang udah berhubungan tuh berbeda dari segi dapat orgasmenya dok, katanya dok. Itu bener nggak dok? Sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Jadi pada saat melakukan hubungan seksual itu kan memang perempuan juga bisa terangsang, bukan cuma laki-laki aja. Jadi kalau seandainya memang rangsangannya pas dan memang si perempuan bisa sampai orgasme, ya nggak ada hubungannya sih dok sebenarnya ya. Mau dia mau pertama kali, mau kedua kali, bisa aja terjadi. Jadi semuanya mitos sih kalau menurut saya. Nah, seperti soalnya dari awal juga dokter Friska udah menjelaskan definisi perawannya. Kalian harus tekankan definisi perawan adalah tidak pernah melakukan penetrasi, yang dimana penetrasi itu masuknya penis ke dalam vagina wanita. Jadi kalau misalnya terlepas dari itu, misalnya kecelakaan atau apa, terjadi perobekan pada selaput darahnya, itu bukan menjadikan seseorang ini menjadi tidak perawan. Iya, seperti benar. itu dokter Friska ya. Jadi sebenarnya ke dalam istilah medis nggak ada ya dok ya. Kita nggak bahas istilah perawan atau nggak perawan sih dok ya sebenarnya. Ini cuma istilah yang sering berkembang di masyarakat untuk membedakan orang yang sudah pernah berhubungan seksual sama yang belum. Nah satu lagi nih dokter Friska, kita kan sering dengar tuh di luar sana tuh sering dilakukan tes keperawanan. Itu seperti apa sih dok? Sebenarnya buat apa sih? Kalau tujuan dilakukannya saya juga nggak paham sih dok ya. Tapi sebenarnya tes keperawanan itu dilakukan untuk melihat apakah selaput darah itu masih utuh atau tidak. Balik lagi seperti yang tadi sudah dijelaskan, selaput darah itu bisa robek bukan cuma karena seksual intercourse saja, atau bisa juga karena tadi yang kayak olahraga ekstrim, naik sepeda ataupun benturan-benturan keras bisa bikin robek juga. Jadi sebenarnya tes keperawanan yang dimaksud, yang kita sering dengar itu sebenarnya tidak bisa juga memastikan apakah seseorang ini memang pernah melakukan hubungan seksual atau belum. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Rocky. Pamit.